aku belajar jadi web developer itu aku nggak nyangka kalau misalnya ada satu uh, niche atau ceruk yang aku nggak belum terlalu dalemin, dan aku nggak nyadar kalau itu gede juga. Namanya itu business intelligence. Nah, jadi kalau misalnya sekarang lagi rame yang namanya data science gitu ya, dimana kita bisa dapetin data dari luar, dari internet, terus kita bisa tampilin dalam bentuk ya macam-macam gitu, terus nanti kita bisa dapat visualnya, terus dapat insight. Cara paling gampangnya kayak misalnya kita masukin data ke Excel, terus kita dapat tabelnya gitu, terus dapat grafiknya. Cuman kalau misalkan data science mungkin skalanya jauh lebih besar ya datanya, makanya itu jadi hal yang mungkin menarik buat dipelajarin banyak orang, dan terutama kalau lihat prospeknya, biasanya bootcamp yang ngajak buat belajar data science itu ngasih tahu spoiler gaji para data science itu berapa, dan ya bisa dibilang lumayan juga sih. Ya, tapi mungkin di sini aku mau coba sharing dulu buat data science itu ternyata butuh apa aja sih. Salah satunya ya di business intelligence, yang kayaknya aku sendiri juga sebenarnya baru tahu beberapa bulan ke belakang. Setelah aku kerja, aku ternyata diminta buat fokus ke situ, dan aku jadi nyadar kalau oke, ternyata kita ada kayak gini. Nah, salah satu yang mungkin cukup terkenal itu namanya Power BI. Power BI itu kayak semacam platform yang dibikin oleh Microsoft. Nah, ini ya yang buat Power BI. Jadi intinya ini kayak semacam platform buat kita bisa masukin data dari berbagai sumber gitu, terus kita tampilin, terus kita nanti bisa dapat visualnya kayak gini. Ya itu sih intinya. Kalau bisa dijabarin lebih detail bisa, jadi kita bisa dapat info gitu, agregasi macam-macam. Mungkin buat orang-orang yang main data science juga familiar sama itu, tapi di sini aku mau nyoba mulai dari dasar dulu, karena aku ngerasa aku selama beberapa bulan ke belakang tuh kayak belajar banyak banget, cuman gak ada platform buat sharing aja gitu, makanya aku sharing ke kalian di sini. Iya. Nah, oke, jadi mungkin anggaplah kita baru ngerti, oh ternyata ada tuh kayak gini. Gunanya buat apa? Oh, buat tampilin. Aku harapannya udah kebayang ya. Data science emang kadang kita perlu nampilin datanya. Nah, terus apa gitu? So what? Nah, aku di sini mau coba sharing yang aku pelajarin. Jadi yang aku pelajarin itu sebenarnya bukan di Power BI, tapi satu lagi ada namanya Motion Board, yang sebenarnya produk dari Jepang. Aku gak mau marketing di sini ya, cuman aku pengen mau sharing aja. Kalau bisa sih aku share semua yang aku pelajarin soal Motion Board semuanya di sini dalam satu waktu. Jadi kalau misalkan aku tiba-tiba menghilang, pengetahuan aku soal Motion Board masih ada gitu. Itu aja sih. Jadi oke, Motion Board itu apa? Motion Board itu ya kayak semacam platform buat business intelligence ini. Jadi buat visualisasi, buat macam-macam. Nah, ya kita bisa nampilin data sama kayak yang lainnya, konsepnya sama. Cuman bedanya di sini yang aku yang udah aku pernah aplikasiin, itu kita di sini bisa ambil data IoT secara real time. Jadi kita data science dengan data ambil dari real time gitu. Nevermind. Jadi di kayak gitu, sesimpel itu sih. Dan mungkin secara tutorial itulah yang jadi tantangan buat di sini ya.
Jadi pertama waktu aku belajar di sini, aku perlu mahamin konsep BI itu kayak gimana, belajar kayak gimana. Karena aku bener-bener sebenarnya nggak terlalu familiar sama ini. Tapi untungnya, kalau misalkan kita udah pernah belajar data science buat visualisasi, itu nanti bakal lebih gampang. Makanya itu aku pengen nge-highlight kita belajar data science. Kenapa kita perlu belajar business intelligence? Karena ada hubungannya kayak gitu. Nah, sekarang aku mau coba tunjukin platform aku. Nah, ini motion bot, tampilan motion bot secara lokal ya. Jadi kita menginstal aplikasi ini di laptop, di server atau di laptop. Nah, kalau misalkan mungkin kayak Power BI mungkin kita langsung pakai aja gitu. Nah, kalau di sini kita install setup dulu. Ya sebenarnya sih ini bisa juga di cloud. Ada Power BI, bukan Delta BI. Nah, ini jadi kayak semacam motion board cuman buat online nih, secara cloud. Nah, ini nih contohnya. Jadi katakanlah kita udah ngerti data science, sudah belajar gini, terus kalian nonton video ini, oh buat apa sih aku belajar kayak gini. Nah, aku pengen nunjukin aja sebenarnya kapabilitas buat business intelligence tuh kayak gimana sih, sejauh apa dan buat apa. Bisa aja kalian kedepannya kayak kepikiran, oh oke, mungkin kita perlu pakai BI, business intelligence gitu ya. Nah, tuh. Jadi katakanlah kita ada data terus kita pengen tampilin, ya bisa. Dan misalkan contohnya kayak grafik simple aja gitu, sesuatu yang mungkin bisa dilakuin di Excel sekalipun gitu. Nah, ini contohnya ya simple ya, nggak ada yang ribet gitu. Kita bisa show height itu simple, nggak ada yang kompleks. Nah, kita coba lihat yang lain deh. Kita coba lihat nih, misalkan kita ada datanya lagi gak ada. Oke, kita kembali. Kita kesini coba. Oke, sebentar. Kita coba yang ke yang lain dulu. Oke. Ada sesuatu yang ada something di server aku yang perlu aku cek ulang. Wait. Ini. Nah, ini contohnya kalau misalnya kita mau nampilin. Banyak fitur yang bisa kita pakai di ya itu, balik lagi ke kita mau pakainya kayak gimana. Karena misalkan di data science kita mau nampilin data tertentu, misalkan time series, ya tentunya kita akan lebih wise kalau kita pakai yang lain, grafik buat line series atau mungkin apapun selain pie chart. Karena ya kita balik lagi, kita manfaatin sesuai dengan tujuannya. Nah, mungkin juga katakanlah kita mau filter, itu bisa kalau misalkan kita di business intelligence platform gitu. Karena kita nggak cuma nampilin, kita juga bisa bikin filter search yang tertentu sehingga kita bisa nyari data sesuai dengan yang kita butuhin. Jadi semacam kayak kita buat aplikasi, cuman datanya udah ada. Kalau aplikasi biasanya datanya kita masukin, kita edit, kita hapus, create itu ya, create, edit, delete. Nah, itu konsep kayak gitu mungkin nggak terlalu aplikatif di data science, di business intelligence. Walaupun sebenarnya bisa juga, tapi ya itu. Nah, sekarang aku coba menunjukin apa ya yang keren mungkin ya, sesuatu yang mungkin eye catching. Nah, ini mungkin
main eye catching, ada 3D dan ada masih ada grafik dengan angka-angka. Tapi secara overall ya inti dari business intelligence tuh buat memvisualisasikan data yang kita punya, ditambah kita juga bisa mendapatkan insight gitu, kayak yang tadi kita dapat info. Nah, insight tuh sebenarnya kayak gimana sih, kayak gunanya buat apa dan kayak gimana sih sebenarnya penerapannya. Aku coba edit deh, katakanlah ini ya, katakanlah ini ada grafik, dengan angka-angka. Kita coba cek datanya. Ini semua pakai bahasa Jepang dan aku perlu remind kalau misalkan motion board tuh pakai dari perusahaan Jepang. Jadi ya ini. Nah, katakanlah ini ada value ya yang mau kita pakai. Nah, ini kita bisa ambil data sumbernya dari berbagai macam tab kolom. Nah, nanti kolom-kolom ini nanti ada di sini. Nah, terus nanti kita bisa masukin di sini. Nah, ini muncul nanti. Misalkan kita hapus ya, nggak bisa ini ya. Nah, ini kita bisa lakukan perhitungan lain, itu misalkan aku pengen bikin numerik dulu. Aku misalkan dari data yang ada, aku selain pengen ngehitung, aku pengen ngelakuin nilai maksimumnya berapa, misalkan nanti akan berubah. Aku pengen ngelakuin rata-rata atau apa gitu. Nah, itu bisa. Nah, itu contoh simple buat analitik ya, buat intelligence dari business intelligence itu kayak gimana. Tentunya masih belum terlalu kelihatan. Baru kelihatan ketika kita tambahkan logic di belakang itu. Kita ada data, terus kita apakan itu. Nah, katakanlah kita ada data ini, terus kita tambahkan. Nah, misalkan kita ingin ada misalkan kumulatif total, ada function yang kita bisa pakai. Dan di sini juga sebenarnya perhitungan juga nih kita bisa. Nah, itu mungkin sampai sini masih belum kebayang bagusnya buat apa gitu. Mending pakai Jupyter, mending pakai itu. Ya, lagi-lagi nggak ada salahnya gitu, karena balik lagi ke tujuannya. Nah, sekarang apalagi ya yang bisa kita lakuin ya? Kita lihat ada yang di tengah ini. Ini tuh sebenarnya bukan cuman gambar biasa gitu statik, tapi sebenarnya ada warnanya, ada hubungannya sama data IoT. Tadi aku sempat mention kalau misalkan business intelligence itu bisa kita hubungin sama IoT, terutama di motion board, karena dari yang aku baca ya, kayaknya cuma motion board yang baru bisa dapetin data 3D. Nggak tahu kalau misalkan ada platform BI lain, mungkin ya berarti ada selain motion board. Cuma sejauh ini yang aku tahu itu. Jadi kita bisa real time, katakanlah data ini di menit sekarang gitu, ngirimin data mesinnya mati. Nanti akan berubah nih warnanya jadi merah. Nah, begitu juga buat data lainnya. Misalkan di gambar ini, di objek ini, nanti misalkan objeknya jalan, ya akan warna hijau gitu. Sesimpel itu, tapi cukup useful lah kalau menurut aku. Selain dari kita bisa nampilin data analitik, kita juga bisa monitoring. Nah, itu sih yang mungkin nggak terlalu relevan sama data science, tapi kalau misalkan mau ditambahkan monitoring gitu ya bisa juga. Di BI bisa juga sih harusnya ya buat bikin kayak gitu, karena tentu selama datanya ke display kita bisa monitoring. Cuman kalau misalkan 3D kan bener-bener kayak monitoring gitu. Nah, itu aja sih. Jujur aku sebenarnya nggak terlalu kepikiran mau nyusun apa yang pengen aku share, selain aku cuma pengen share aja kalau misalkan ada yang namanya business intelligence, salah satunya Power BI sama motion board tuh yang saat ini ya lagi aku intens pakai.
Harapannya sih aku nanti bisa share lebih ya, jadi semua yang aku tahu bisa kalian pelajarin, kalian pakai gitu. Mungkin aku akan share yang di motion board, mungkin bisa kalian pakai juga dimanapun sebenarnya, karena ya biar berguna lah. Tapi kalau misalkan kalian pakai motion board, kalian udah ngerti gitu. Itu aja sih. Itu dari aku buat kali ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain ya bebas aja.